Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Madiun ingin melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual. Di sini nanti saya akan berperan sebagai supervisor, kemudian Ibu Martini nanti sebagai coach, dan juga Ibu Paini nanti akan berperan sebagai kunci. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang Ibu Martini. Selamat siang Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisor terhadap panjenengan sebagai coach ketika nanti proses coaching. Nanti sasaran yang ingin panjenengan coaching pada siang hari ini nanti siapa Ibu Martini? Ibu Paini Pak. Ya, untuk selanjutnya terkait dengan coaching ini, kenapa panjenengan kok memilih Ibu Paini sebagai peserta coaching? Mungkin ada kendala pada Ibu Paini? Ya pasti ada kendala Pak ya, karena setiap kami sebagai JGP itu pasti punya permasalahan di sekolah. Nah, di sini nanti Bu Paini ingin mencari solusi bagaimana cara penyelesaian permasalahan Bu Paini di sekolah. Seperti itu Pak. Terus kemudian pastinya ketika kita melakukan coaching, pastinya kita memiliki trik sehingga nanti dalam proses coaching bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa disampaikan bagaimana nanti alur untuk coaching yang ingin panjenengan laksanakan sehingga nanti proses coaching itu bisa terlaksana dengan baik. Ya mungkin kita akan menggunakan alur tirta itu Pak, yaitu satu tujuan, kemudian identitas, kemudian rencana, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Ya, terima kasih. Semoga nanti dalam proses coaching bisa panjenengan laksanakan dengan baik dengan Ibu Paini, sehingga nanti dari kegiatan coaching kita ini nanti memberikan dampak yang positif terhadap Ibu Martini khususnya, kemudian bagi kita semuanya pada umumnya. Monggo dipersilakan kepada coach Ibu Martini dan juga kunci dari Ibu Paini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Kansur atas waktunya. Agak kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Paini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Martini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit ada masalah Bu di kelas saya. Oh iya, apa ya masalahnya? Suaranya tidak, Pak. Begini Bu, di kelas saya ini ada 2 anak yang super kinestetik sekali. Dia itu tidak bisa diam Bu. Kalau proses pembelajaran itu selalu bergerak, selalu semaunya sendiri gitu, tidak mau diatur, tidak mau mengikuti kesepakatan kelas, seperti itu Bu. Oh, berarti tujuan dari Bu Paini itu ingin mencari solusi tentang anak yang kinestetik tadi, yang tidak mau diam dan selalu bergerak di kelas. Iya, saya ingin mencari solusi bagaimana memfasilitasi kebutuhan belajar dari kedua anak ini Bu. Bagaimana mereka bisa terfasilitasi dengan baik supaya proses pembelajarannya juga bisa mengikuti dengan baik di kelas saya Bu. Berarti menurut Bu Paini tadi berdasarkan pengalaman tersebut, mungkin Ibu Paini bisa memberikan cara-cara atau ide-ide yang digunakan untuk mengatasi anak yang tadi yang tidak mau diam, yang kinestetik tadi. Iya Bu, yang pertama itu saya ingin memberikan pembelajaran yang bervariatif kepada kedua anak ini. Jadi kedua anak ini ingin saya fasilitasi, saya berikan kayak arena untuk mainan Bu. Misalnya kalau anak ini sudah selesai mengerjakan, biar dia tidak mengganggu temannya itu, saya berikan beberapa mainan, tapi mainan yang edukatif seperti itu balok biar dia menata,
Terus apa itu kayak itu loh Bu, Uno itu loh Bu, nanti biar mereka berdua itu bisa melakukan kegiatan itu dan dia tidak mengganggu temennya. Ataupun nanti juga saya juga punya strategi yang lain ketika pembelajaran, misalnya menerapkan pembelajaran yang itu bisa dengan permainan, bisa dengan kuis. Sekali-kali juga nanti akan saya ajak itu keluar kelas Bu, biar tidak monoton di kelas saja seperti itu. Iya, outing di kelas gitu. Nah, hal tersebut sejauh mana sudah Ibu Paini lakukan? Sementara ini yang saya lakukan itu ini masih memfasilitasi keduanya itu pembelajaran di kelas dulu. Karena ini kan juga baru MPLS nih Bu. Saya juga baru tahunya juga baru 3 hari yang lalu, karena memang ini tahun ajaran baru. Ini kebetulan murid saya juga belum melakukan pembelajaran yang penuh, baru MPLS masa-masa pengenalan. Tapi kedua anak ini sudah kelihatan menonjolnya bahwa anak ini super kinestetik seperti itu, tidak seperti yang lainnya seperti itu. Berarti di situ ada mungkin ada suatu kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan atau yang kita bisa lakukan untuk mengatasi anak tersebut agar tidak mengganggu temannya, ya kan? Iya. Seperti itu. Berarti bagaimana Bu Paini dalam memanfaatkan kayak tadi permainan-permainan tadi? Bagaimana cara Bu Paini memanfaatkan? Cara memanfaatkan permainan itu tadi, misalnya ketika anak-anak ini setelah saya jelaskan lalu saya berikan tugas, kok kedua anak ini ternyata sudah selesai duluan, maka kedua anak ini boleh melakukan permainan itu Bu, tapi dengan syarat, dengan aturan yang telah saya terapkan seperti itu. Jadi juga tidak seenaknya sendiri, tetap ada aturannya seperti itu. Berarti harus mengikuti kayak semacam kesepakatan kelas ya? Iya, ada kesepakatan kelasnya yang nanti. Jadi juga anak itu punya tanggung jawab seperti itu. Bagus sekali itu Bu. Dan apa ada ya kemungkinan yang bisa Bu Paini lihat dari situasi tersebut? Ya mungkin dari situasi ini tidak serta-merta berjalan dengan baik mungkin ya Bu, karena memang kebetulan di kelas saya itu ada 27 anak dengan 14 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Nah dari kedua anak yang super kinestetik ini kebetulan anak laki-laki, jadinya energinya berlebih, sehingga nanti apabila ada permasalahan misalnya ya anak ini nanti paling enggak saya minta bantuan seperti itu, minta bantuan kepada beberapa orang yang terkait, mungkin rekan sejawat ataupun kepada kepala sekolah seperti itu. Berarti itu cara Bu Paini menyelesaikan masalah untuk menghadapi hambatan tersebut ya? Iya, cara menyelesaikan hambatan ini, cara saya memfasilitasi kepada kedua anak ini ya tadi memberikan permainan edu game apabila anak ini sudah selesai mengerjakan biar tidak mengganggu yang lain. Yang kedua ya memfasilitasi mereka dengan berbagai macam strategi pembelajaran, tidak hanya cara ceramah saja, tapi bisa melalui banyak hal, bisa melalui permainan, bisa banyak strategi pembelajaran yang mungkin bisa akan saya coba. Yang ketiga nanti akan saya konsultasikan juga kepada KS bagaimana agar anak ini juga terfasilitasi dengan baik seperti itu. Berarti itu merupakan tantangan bagi Bu Paini ya untuk Iya. mengatasi anak yang kinestetik tadi. Iya. Nah, berarti untuk mengatasi tersebut berarti Bu Paini itu punya rencana. Mungkin rencananya berupa apa kira-kira? Rencananya nanti akan mengkondisikan ruang kelas, sebagian itu ada nanti yang namanya pojok, selain ada pojok baca, nanti akan ada pojok untuk tempat area bermain Bu. Jadi di situ akan saya sediakan beberapa macam permainan yang mungkin akan mengasah otak mereka, mengasah kemampuan mereka seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Mungkin ada
ada kayak puzzle, mungkin Uno, mungkin itu Pak Balok dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Bu. Yang kedua, tetap menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, dengan berbagai macam model-model pembelajaran. Oh gitu ya. Ya, Berarti dalam menjalankan rencana Bu Paine itu kira-kira membutuhkan waktu berapa minggu kah, berapa hari kah, atau bagaimana? kalau untuk waktu tidak bisa ditentukan Bu, karena ini kan memfasilitasi kebutuhan anak ya. Tapi secara jangka pendek ya saya ingin 3 bulan dulu. Tapi dengan catatan ya tetap kita pantau bagaimana perkembangan si anak ini, seperti itu. Terus bagaimana cara Bu Paine nanti mengukur keberhasilan Bu Paine dalam menjalankan rencana tersebut? Untuk mengukur keberhasilannya bisa menggunakan angket kepada teman-temannya. Kita tanya apakah anak ini juga nanti akan mengganggu teman-temannya, karena permasalahan yang pertama ini, anak ini tidak bisa diam dan suka usil kepada temannya. Jadi nanti bisa menggunakan wawancara atau angket kepada teman-teman sekelasnya, apakah anak ini sudah ada perbaikan kepada akhlaknya, seperti itu Bu. Berarti harus sesuai dengan rencana yang Ibu Paine lakukan ya? Iya. Ya, terus lebih itu kemudian untuk membantu rencana Bu Paine itu, kira-kira Bu Paine itu bekerja sama dengan siapa? Saya ingin bekerjasama dengan kepala sekolah terlebih dahulu, karena ini kan juga masa pendanaan gitu Bu, karena ada beberapa alat yang harus dibeli seperti itu. Mungkin saya nanti konsultasikan kepada KS untuk pengadaan media belajar seperti itu. Yang kedua, yang pasti nanti bisa kerjasama juga dengan wali muridnya. Siapa tahu wali muridnya mau membawakan dari rumah untuk memfasilitasi si anak tersebut. Itu. Yang ketiga ya dengan rekan sejawat yang pasti Bu, karena bisa bertukar atau sharing pengalaman. Mungkin rekan sejawat saya di jenjang yang lain juga mempunyai permasalahan yang sama, seperti itu. Berarti intinya Bu Paine harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana setiap anak kan punya perkembangan yang berbeda-beda ya. Iya. Misalnya cara belajar berbeda, gaya belajar berbeda anak-anak tersebut, khususnya yang anak yang kinestetik tersebut. Iya. Ya. Semangat Bu Insya untuk Allah. terus berinovasi dalam pembelajaran Iya. anak-anak. Ya. Terima kasih Bu Martini sudah mendengarkan curhatan saya pada hari ini dan sudah memberikan solusi yang terbaik. Dan terima kasih untuk motivasinya kepada saya. Siang Bu Paine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Martini sebagai coach dan juga Ibu Paine sebagai coach, di mana dalam permasalahan ini Ibu Paine memiliki masalah pada murid Ibu Paine yang memiliki kelebihan kinestetik, jadi banyak bergerak, yang ditakutkan nanti anak tersebut akan mengganggu teman yang lainnya. Dalam proses coaching kali ini Ibu Martini sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta, di mana pada proses coaching yang dilaksanakan pada kali ini, runtutan dalam proses coaching sudah dilaksanakan dengan runtut baik. Bagaimana Ibu Martini memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Ibu Paine, kemudian tujuan yang akan dicapai oleh Ibu Paine dalam proses coaching juga sudah disampaikan ke depan. Semoga dalam proses coaching ini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada proses coaching yang pertama ini. Nanti selanjutnya akan kita lakukan yaitu coaching yang kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun akan melakukan
proses supervisi kucing dan coach pada hari ini, dan mudah-mudahan dalam perbincangan kami tadi nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Di sini Bu Paini berperan sebagai coach dan Pak Kansul berperan sebagai coach. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kansul. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kansul? Alhamdulillah sehat, meskipun di tengah kesibukan kita bisa melaksanakan proses kucing nanti karena ada beberapa permasalahan Ibu. Pak Kansul, katanya kemarin WA ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira Pak Kansul ingin berbicara tentang apa kira-kira? Bu, di tengah beban pekerjaan kita pastinya kita mengalami atau memiliki permasalahan di pekerjaan kita, apalagi kita sebagai tenaga pendidik pastinya kita akan menemui berbagai macam kendala terkait dengan pembelajaran ataupun juga lingkungan kerja kita. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencarikan solusi pada kucing ini karena dalam kesehariannya yaitu adalah permasalahan di mana budaya sopan santun yang ada di dalam lembaga saya itu saya rasa semakin hari semakin berkurang karena mungkin efek dari pandemi kemarin ataupun juga memang karena efek dari penggunaan teknologi yang sudah berkembang begitu pesat seperti itu. Oh gitu. Berarti permasalahan yang dibicarakan itu tentang budaya sopan santun ya. Kira-kira budaya sopan santun ini terjadi di kelas berapa aja Pak? Budaya sopan santun yang berkurang itu biasanya terjadi di kelas 11 dan juga kelas 12. Mungkin karena kelas 10 itu karena baru, jadi mungkin masih takut atau belum terbiasa dan sebagainya. Permasalahannya sebenarnya permasalahan ini terjadi sebenarnya karena mungkin karena dalam proses pembelajaran kita akan merasa nyaman dalam menyampaikan materi ketika kita berposisi sebagai teman bagi siswa kita. Mungkin di luar jam pembelajaran anak-anak itu merasa bahwasanya seperti pembelajaran, mereka merasa dekat dengan Bapak Ibu guru sehingga mereka terkadang itu nilai sopan santunnya dilupakan seperti itu. Jadi banyak anak yang memanggil gurunya itu menyapa gurunya dari jauh, memanggil namanya seperti itu dari jauh, tidak ketika pas dekat. Nah, seperti itu Ibu Pak ini. Oh, ternyata berarti adabnya ya Pak yang berkurang ya. Dari beberapa permasalahan yang sudah terjadi tadi Pak Kansul, kira-kira Pak Kansul sudah ada solusinya atau belum? Untuk langkah-langkah sebenarnya sudah saya lakukan, yaitu ketika dalam proses pembelajaran tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan bahwasanya adab itu adalah yang pertama, di atasnya ilmu. Karena ketika orang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab itu sama saja seperti itu. Sehingga saya berharap anak selalu memiliki sopan santun, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, karena budaya sopan santun, etika dan sebagainya itu adalah nanti yang akan dijadikan bekal siswa terjun ke masyarakat. Iya. Kira-kira tantangan yang Pak Kansul hadapi itu apa saja? Tantangannya adalah karena anak-anak yang saya tanda kutip yaitu kurang adanya sopan santun itu karena terjadi tidak hanya pada satu kelas atau dua kelas, meskipun dalam satu kelas itu tidak semuanya, sehingga dalam prosesnya itu kita harus mengingatkan itu di beberapa kelas yang saya ampu, sehingga pengaplikasian atau penanganannya itu terjadi atau kita laksanakan di beberapa kelas. Akhirnya ya mungkin kurang fokus, kemudian permasalahan itu terjadi hanya beberapa sampling saja, tidak semua anak, sehingga mungkin membutuhkan waktu tenaga yang berlebih lah dibandingkan ketika kita menangani pada satu kelas saja seperti itu. Oh gitu.
Kalau di sekolahnya Pak Kansul itu sudah ada pembiasaan atau belum Pak? Misalnya tentang tata krama seperti itu, atau ada poster-poster mungkin yang bisa itu Pak dipakai agar anak-anak juga secara tersirat itu membaca seperti itu. Kalau pembiasaan yang sudah ada yaitu setiap pagi ketika anak yang diantar orang tuanya turun di pintu gerbang, biasanya anak-anak diwajibkan untuk salim kepada Bapak Ibu guru yang sedang piket atau standby di gerbang. Kemudian selain itu juga pembiasaan yang lainnya mungkin kurang begitu efektif Bu, karena memang di usia SMA kalaupun poster-poster juga masih kurang. Mungkin itu masukan bagi kami di lembaga kami untuk menambah beberapa poster atau peringatan, ataupun juga itu sebagai pengingat bagi seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa tapi juga Bapak Ibu guru, untuk selalu mengingatkan siswanya, kemudian untuk menjadi pengingat bagi mereka bahwasanya sopan santun selalu diutamakan di dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Iya. Berarti rencana terdekat ini Pak, prioritasnya yang ingin dilakukan untuk apa itu agar anak-anak budaya sopan santunnya meningkat itu, apa yang ingin Pak Kansul lakukan itu kepada anak-anak kira-kira? Kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, utamanya Bapak Ibu guru agama dan juga guru PKN, di mana di dalam materi kewarganegaraan dan juga agama Islam pastinya ada materi khusus yang membahas terkait dengan etika dan juga sopan santun. Diharapkan dari pemahaman mereka menjadi lebih baik lagi sopan santunnya. Yang kedua yaitu tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan apabila mengetahui siswa melakukan hal yang tidak sopan, baik itu kepada temannya, kepada guru yang lainnya, ataupun juga kepada warga sekolah, baik itu tata usaha ataupun juga tim kebersihan dari sekolah. Oh gitu, berarti ada beberapa rekan yang ingin diajak untuk berkolaborasi ya Pak. Siapa saja tadi Pak? Ya pastinya seluruh warga sekolah, karena kalau hanya 1, 2, 3 Bapak Ibu guru saja, saya rasa tidak bisa mendukung apa yang saya sampaikan tadi, program terkait dengan peningkatan budaya sopan santun di sekolah. Karena jumlah siswa yang jumlahnya lebih dari 1.000 ini pastinya membutuhkan banyak orang yang berperan pada program yang ingin saya canangkan tersebut. Oh gitu, berarti sudah ada komitmen ya Pak? Insya Allah. Dengan aksikan nanti. Oke, sekarang bagaimana perasaan Pak Kansul setelah bercerita seperti ini? Ya mungkin ada beberapa masukan yang sudah Ibu Pak ini sampaikan tadi. Ini menjadi beberapa referensi bagi saya untuk melakukan aksi nyata terkait bagaimana meningkatkan budaya sopan santun kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Beger ini, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa siap untuk terjun ke masyarakat, seperti itu. Terima kasih Pak Kansul untuk kucingnya hari ini. Saya juga seperti itu menyampaikan terima kasih atas masukan dari Ibu Pak ini. Ke depan semoga apa yang panjenengan sampaikan ini bisa bermanfaat bagi lembaga kami dan juga lembaga panjenengan. Terima kasih Pak Kansul, selamat siang dan semangat untuk terus memperbaiki adab-adab siswanya. Seperti itu Pak Kansul. Demikian perbincangan antara Pak Kansul sebagai koji dan Bapak ini sebagai coach, di mana Pak Kansul mempunyai permasalahan tentang budaya sopan santun di sekolahnya, di mana beliau memaparkan bagaimana caranya budaya sopan santun itu bisa dikembangkan di sekolahnya. Karena sekarang ini anak-anak sekarang ini adab sopan santunnya itu sudah sangat berkurang sekali, dan usaha yang sudah dilakukan Pak Kansul mungkin hanya beberapa kelas saja yang menjadi contoh atau sampel. Namun demikian, dengan
bekerja sama atau dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan seluruh warga kelas mungkin bisa dilakukan agar permasalahan yang dihadapi Pak Kansul itu bisa terselesaikan dengan diberikan masukan, misalkan adanya gambar-gambar atau poster-poster atau emoticon yang ditempel di mading atau di setiap pojok yang strategis, mungkin bisa mengingatkan para anak didik untuk tetap meningkatkan budaya sopan santun agar berdampak lebih baik dari yang sebelumnya, dan mungkin itu merupakan budaya yang positif yang harus diterapkan baik di tingkat jenjang bawah sampai ke atas. Demikian penilaian yang terhadap coach, yaitu coach sudah memberikan pertanyaan yang sangat inspiratif, yang sangat inovatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Kansul dan sesuai dengan alur cerita. Demikian dari kami, mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan hari ini, permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik dan nantinya bisa diterapkan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sekarang adalah sesi kucing yang ketiga. Sesi ini akan menampilkan Pak Kansul sebagai coach dan juga Bu Martini sebagai kuci. Kira-kira apa yang ingin panjenengan sampaikan Pak Kansul kepada Bu Martini nanti? Silahkan. Nanti apa saja yang akan saya amati? Nanti saya akan amati untuk jalannya kucing pada sore hari. Terima kasih Bu Paini terkait dengan kucing pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan kucing kepada Bu Martini terkait apa saja kendala yang dialami Bu Martini yang selama ini mungkin menjadi ganjalan Ibu Martini dalam proses pembelajaran di tingkat taman kanak-kanak gitu. Nah, nanti akan kita kupas tuntas pada kegiatan kucing sore hari ini. Selamat sore Bu Martini. Selamat sore Pak Kansul. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa ketemu dalam kegiatan kucing sore hari ini. Ke depan atau nanti semoga permasalahan apa yang menjadi kendala Ibu Martini bisa terselesaikan atau minimal lah mendapatkan beberapa solusi sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan dan bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak yang Ibu Martini ampuh di lembaga panjenengan. Mungkin nopo mawon Bu Martini terkait dengan kendala yang mungkin selama ini menjadi batu ganjalan di panjenengan sehingga kok itu menjadikan panjenengan menjadi permasalahan sehingga mungkin bisa mengganggu pembelajaran di sekolah panjenengan. Begini Pak Kansul, saya itu di sekolah itu Agak kencang. ada beberapa murid yang belum bisa mandiri dalam pembelajaran. Istilahnya belum bisa mandirinya itu masih ditunggu oleh orang tua, sehingga nanti kalau lama-kelamaan seperti itu nanti akan menular ke temannya yang lain, dan itu sudah berlaku mulai kelompok A sampai kelompok B loh Pak. Oh, berarti di kelompok B pun mereka juga masih minta ditunggu sama orang tua atau mbahnya mungkin biasanya ngoten nggih. Yang menjadi kendala sebenarnya kemandirian itu monggo nanti itu kan menjadi permasalahan karena ada beberapa siswa yang pastinya sudah mandiri namun melihat teman atau rekan-rekannya kok ditunggu akhirnya
ikut minta Mary, saya kok gak ditunggu toh Bu. Itu pernah terjadi kepada anak saya Ibu. Jadi anak saya karena kedua orang tuanya kerja nggak pernah ditunggui, kemudian suatu ketika dia minta seperti temannya, minta ditemani di sekolah. Mungkin trik apa saja nih yang panjenengan selama ini sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah melakukan beberapa cara, diantaranya ya saya sudah waktu pembelajaran, ketika pembelajaran papan tulis itu sudah saya balik. Tadinya saya hadapkan ke dekat pintu, akhirnya saya balik membelakangi pintu. Tapi nyatanya anak tersebut tuh masih ingak-inguk seperti itu Pak Kansul. Terus yang kedua, saya sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar karena sudah besar, usia juga bertambah, saya beri arahan agar tidak selalu ditunggui orang tuanya. Boleh misalkan ditunggui, tapi jangan sampai di depan pintu atau bahkan di dalam kelas itu juga masih ada yang ditunggui seperti itu. Saya beri arahan dan bimbingan seperti itu. Dan juga saya juga memberikan kepada orang tuanya agar istilahnya orang Jawa itu kudu tego meninggalkan anaknya agar anak itu bisa mandiri. Ya mungkin ada beberapa masukan mungkin dari banyaknya orang tua yang masih menunggu, mungkin kita siapkan kelas tersendiri bagi orang tua, mungkin kita buat parenting class sehingga orang tua itu juga akan membantu anak-anaknya ketika di rumah. Jadi mereka kita ajarkan seperti apa yang kita ajarkan kepada murid, mungkin bernyanyi ataupun hafalan surat pendek yang nantinya ketika mereka di rumah mereka juga bisa menularkan bahwasanya anak saya tadi diajarkan menyanyi lagu apa, entah itu Pelangi-Pelangi ataupun lagu yang lainnya ataupun juga menghafal surat pendek, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, sehingga orang tua itu di rumah bisa menyampaikan atau mereview kembali pelajaran yang panjenengan sampaikan pas di sekolah tadi. Itu bahkan bisa membantu sekali bagi anak didik panjenengan untuk lebih mantap lagi, entah itu menghafalkan lagu ataupun juga menghafalkan surat-surat pendek. Ya itu makanya saya itu kadang gini Pak, anak itu kok gak mandiri itu kenapa ya? Atau mungkin kalau di rumah sudah terbiasa dimanja gitu Pak ya, mungkin bisa juga. Terus yang kedua mungkin anak yang anak ragil, terus mungkin masih anak yang pertama, biasanya seperti itu. Dan ketika saya itu istilahnya bertanya kepada orang tuanya, kenapa ya anaknya itu kok masih gitu? Bu, kalau nanti nggak saya tunggui, nanti biasanya mogok mau sekolah. Seperti itu loh Pak. Kadang tuh saya sendiri juga sudah melalui pendekatan, sudah bekerja sama dengan orang tua juga untuk tego. Kadang tuh orang tua itu meskipun saya sudah bicara tego sama anak, kalau di sekolah itu tanggung jawab guru, tapi kadang tuh orang tua itu masih kadang ya juga masih ino-ino, setengah hati, nggak sepenuhnya melepas anaknya di sekolah itu dipercayakan pada gurunya seperti itu. Jadi akhirnya anak itu mandirinya sangat kurang sekali. Setiap ada pembelajaran pun dia selalu, "Mah, ini loh mah, aku nggak bisa kerjakan mah," seperti itu. Selalu minta tolong pada ibunya atau mamanya yang ada di situ. Jadi dalam proses pembelajaran, apa yang saya sampaikan di awal tadi, dengan adanya kelas parenting itu kan minimal sudah memisahkan antara orang tua dan juga siswa. Insya Allah kalau nanti semuanya tidak kelihatan orang tuanya, mereka akan lebih luas lagi dalam proses pembelajaran. Ketika nanti melihat kok temannya ada satu atau dua
siswa yang masih ditunggui nanti yang akan menjadikan kendala. Kepada siswa yang sudah mulai berlatih mandiri, mereka akan kembali lagi pengen ditunggui sama orang tuanya karena melihat temannya itu ditunggu sama orang tua ataupun kakek neneknya seperti itu. Mungkin kendalanya mungkin itu tadi karena orang tua ya kurang tega terhadap anaknya dalam proses pembelajaran sehingga menjadikan mereka tidak yakin bahwasanya anak mereka bisa belajar dengan mandiri di sekolah. Kemudian mungkin nopo mawon nanti siapa saja yang panjenengan ajak kerjasama sehingga dalam proses mewujudkan kemandirian kepada siswa itu bisa menjadi lebih baik lagi di sekolah panjenengan. Kalau saya mungkin nanti berkolaborasi dengan pertama dengan teman sejawat, yang kedua dengan kepala sekolah, yang ketiga dengan orang tua si anak tersebut, ya wali murid. Bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memberikan semacam kepercayaan kepada guru agar lebih tega lagi dengan anaknya, karena kalau sudah di sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Dan mungkin nanti saya juga harus selalu continue dalam bekerja sama dengan orang tua agar anak tersebut bisa mempunyai rasa percaya diri dan bisa mandiri sekolah. Memang sebenarnya program-program yang sudah dibuat oleh sekolah itu akan berjalan dengan baik dan juga cepat terrealisasi ketika ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan juga orang tua. Makanya panjenengan nanti membutuhkan komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga program yang sekolah panjenengan susun itu nanti biar juga ikut orang tua ketahui sehingga program yang setelah tersusun itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin dari coaching ini karena terbatasnya waktu ya Ibu, karena memang kita sudah sore, mungkin dari kegiatan coaching pada sore hari ini mungkin apakah sudah panjenengan rasakan dari proses coaching ini Bu? Sudah, alhamdulillah, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Kansul tadi. Insya Allah nanti ke depannya saya akan lebih continue lagi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut. Terima kasih Pak Kansul. Ya, semoga dari kegiatan coaching sore hari ini bisa menjadikan lembaga penjaringan lebih baik lagi, utamanya bagi siswa dan siswi di sekolah panjenengan menjadi siswa yang lebih mandiri lagi, sehingga nanti ke depan ketika mereka sudah ke jenjang sekolah dasar, mereka menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tidak mudah putus asa, sehingga mereka bisa menggapai cita-cita mereka sesuai apa yang menjadi cita-cita mereka. Mungkin coaching pada sore hari ini kita cukupi. Semoga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bisa membimbing siswa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri coaching pada sore hari ini. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan saya tentang coaching yang dilakukan oleh Pak Kansul terhadap Puji yaitu Bu Martini, semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta dengan tujuan umumnya sudah ada, identifikasi masalahnya sudah sangat jelas, rencana aksinya juga yang akan dilakukan oleh Bu Martini sudah sangat jelas sekali dengan tanggung jawabnya, dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Kansul. Semoga bisa membuat kemandirian di sekolahnya Bu Martini yang menjadi hambatan Bu Martini bisa terselesaikan dengan baik. Saya acungi jempol, puji Pak Kansul, coachnya Pak Kansul sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, semuanya sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Demikian dari praktek coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai seorang calon guru penggerak yang akan bisa kami praktekkan ke depannya kendala-kendala yang ada di sekolah kami setelah mengadakan
kucing ini bisa terselesaikan dengan baik. Demikian tadi coaching dari kami bertiga, saya Ilmikan Faizi, kemudian Ibu Martini dan juga Ibu Paini dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun mengakhiri coaching pada sore hari. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semuanya menjadi tenaga pendidik yang lebih berkualitas lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi